Adanya acara keluarga membuatku berkunjung ke rumah salah satu kerabat. Berbeda dengan rumah lantai 2 pada umumnya yang biasa terlihat megah. Rumah kerabatku justru terlihat sederhana. Minimnya lahan membuat bangunan tersebut dijadikan 2 lantai. Akhirnya datang juga si Junil, ucap sepupuku yang bernama Nia. Ish, gak usah panggil Junil napa. Mamaku kasih nama keren kok. Seenaknya kamu ganti, sungutku. Aku paling tidak suka jika ada yang memanggilku Junil. Bukan apa, di usiaku yang bukan kanak-kanak lagi, tak sepantasnya nama itu masih menjadi nama panggilan. Bukankah nama Junil lebih pantas untuk anak-anak? Kamu baru datang, Nat. Yuk masuk dulu, ucap Tante Raina. Aku segera mendekat, lalu mencium punggung tangannya dengan takzim. Tante Raina adalah satu-satunya adik mamaku. Mama tidak bisa menghadiri acara selamatan rumah yang diadakan tante karena tetangga dekat kami sedang ada hajatan. Sebab itulah aku diminta menggantikan mama. Kamu malah repot bawa-bawa segala, Nat. Padahal mau datang aja, tante udah seneng loh. Oh ya, kamu izin libur sama bosmu apa gimana? Iya, aku izin libur 3 hari tante. Kan sudah 3 bulan berturut-turut aku nggak ngambil cuti, tuturku. Aku bekerja sebagai penjaga toko. Kami para pekerja boleh cuti 1 hari setiap bulannya di luar hari libur. Hari libur diberikan setiap 2 minggu sekali, dan itu bergantian dengan karyawan lain. Aku memilih menginap dan jarang pulang. Tempat kerjaku tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Hanya saja, jika tidak menginap, aku akan kelelahan di jalan. Setelah selesai berbasa-basi dengan tante, aku pun mulai membantu pekerjaan. Selamatan rumah yang diadakan nanti sore hanya akan dihadiri oleh 25 orang. Jadi tidak terlalu repot. Setelah semua pekerjaan selesai, aku merenggangkan otot-otot yang terasa kaku. Nia bahkan sudah duduk selonjoran di dekat meja makan. Aku mau lihat-lihat lantai 2 ya, Ni. Temenin yuk, ajaku. Penakut, cibir Nia. Ish, bukan penakut, tapi ngenak aja, sanggaku. Tidak dipungkiri, saat tatapanku mengarah pada sudut tangga, tiba-tiba perasaanku mendadak tidak nyaman. Udah, gak apa-apa kok. Jangan cuma lihat-lihat, kamu istirahat sekalian. Gagal sudah harapanku untuk ditemani. Aku menghela nafas sebelum mulai menaiki anak tangga. Tak lupa, aku mengucapkan basmalah lebih dulu. Saat langkahku sampai di anak tangga paling atas, aku merasa takjub. Jendela yang dibiarkan terbuka membuatku melihat dengan jelas jajaran rumah yang saling berdekatan, persis seperti di komplek perumahan. Padahal ini masih di kampung. Setelah puas menikmati pemandangan, aku pun memasuki salah satu kamar. Aku segera merebahkan tubuh di atas kasur dengan spray bermotif bunga. Saat mata mulai terpejam, tiba-tiba tubuhku terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Tidak hanya itu, kedua mataku juga sulit untuk dibuka. Merasa ada yang tidak beres, aku pun membaca ayat kursi dalam hati. 1-2 kali baca, bacaanku masih lancar. Tetapi saat bacaan ketiga, terdengar suara tawa yang melengging. Aku tak sedikit pun menghentikan bacaan. Namun, bukannya menghilang,
tawa itu justru berganti dengan suara yang menirukan bacaan. Aku pun ganti dengan bacaan surat An-Nas. Namun, jangankan menghilang, pemilik suara tersebut justru menampakkan wujudnya tepat di depan wajahku. Wajahnya hancur dan ia menatapku dengan tajam. Meski tidak ada pergerakan dari mulutnya, entah bagaimana aku bisa mengerti apa yang diucapkan. Tuliskan kisahku, ucapnya. Kalimat tersebut berulang sampai 3 kali. Aku mengaku kalah dan menghentikan bacaan. Baik, akan kutulis, jawabku dalam hati. Setelah beberapa saat, aku melihat sebuah gambaran seperti adegan film yang sedang diputar. Di sana menggambarkan seorang wanita yang tidak ku ketahui namanya sedang menangis histeris karena dikhianati suaminya. Memiliki anak yang cacat secara fisik tidak membuat suami merasa iba. Ia justru menjadikan hal itu sebagai alasan untuk berpaling. Rasa sakit yang teramat membuatnya memilih mengakhiri hidup dengan cara kematian tidak wajar yang dialami membuat dirinya gentayangan. Anaknya ia tinggalkan bersama sang suami, bukannya mendapat perlakuan baik. Anak tersebut justru mendapat perlakuan dari ibu tirinya hingga meregang nyawa. Ia yang sudah dalam wujud tak utuh pun tersulut emot dendam. Ia terus menghantui istri kedua suaminya hingga kehilangan kewarasan. Setelah istri keduanya menjadi tidak waras, si suami memilih pergi entah kemana. Setelah gambaran sampai pada si suami yang pergi entah kemana, mataku tiba-tiba mengerjap, nafasku tersenggal. Aku seolah turut merasakan sakit hati yang dialami sosok tersebut. Setelah mataku terbuka sempurna, aku segera bangun dan turun ke bawah. Aku tidak menceritakan kisah ini pada siapapun. Hingga akhirnya kisah ini aku tulis dengan nama tokoh yang berbeda.